Assalamualaikum. Lanjut deh, lanjut. Lanjut. Ya udah, nih lanjutannya kemarin ya. Mereka udah sambung nih. Setelah Usaid mendengar apa yang disampaikan oleh Mus'ab gitu ya. Nah, Mus'ab kan juga berdakwah, juga membacakan ayat-ayat Quran. Nah, cahaya hidayah pun menyentuh hati dari Usaid dan akhirnya pada saat itu juga Usaid masuk Islam. Dan gak lama kemudian gitu ya, kabar Usaid masuk Islam ini itu viral gitu. Kalau zaman sekarang itu ya lewat medsos kali ya gitu ya, mudah-mudahan iya FYP gitu kan, FYP terus nyebar WhatsApp gitu kali ya. Cuma bedanya dari dulu ya dari mulut mulut ke kuping gitu. Nah ya bukan ke hati, bukan. Terus kemudian karena Usaid ini kepala suku gitu ya, jadi rupanya keputusannya mau Islam itu juga diikuti oleh kepala suku lainnya yang tergolong besar di Madinah. Dan akhirnya karena kepala sukunya sudah pada ikut nih ya, dan suku-suku besar pada ikut, tugas Mus'ab jadi lebih mudah. Dia bisa menyelesaikan apa yang diamanahkan Rasulullah SAW di Madinah untuk menyiapkan Madinah sebagai tujuan hijrah akbar. Dari yang tadinya hanya 12 orang ya di Madinah hingga mayoritas menjadi muslim yang nanti disebut sebagai kaum Ansor. Kisah Mus'ab itu juga tidak berhenti sampai di situ aja ya. Jadi selain dia duta Islam di Madinah, selain punya kemampuan diplomasi yang bagus, kemampuan berdakwah yang bagus, Mus'ab ini juga dikenal sebagai sosok yang pemberani. Kisah hidup Mus'ab berakhir di perang Uhud. Dia syahid pada waktu hendak melindungi Rasulullah dari kepungan kaum musyrikin pada saat itu. Kehebatan Mus'ab tercatat pada waktu dia berusaha mempertahankan panji-panji Islam yang pada waktu itu jatuh ke tanah karena pasukan muslimin terdesak gitu ya. Jadi panji-panji itu bendera ya, bendera Islam kan, karena kalau perang tuh ada benderanya. Dia memungut bendera itu dipegang, sementara satu lagi dia membawa pedang. Terus kemudian akhirnya disabetlah tuh ya sama kaum, putus tuh yang bawa itu. Panji-panji itu yang bawa bendera tuh putus ya. Pang gitu kan. Akhirnya diambil dia pakai tangan yang masih utuh satu lagi. Akhirnya ditebas lagi sama musuh. Pang, jadi dua-duanya enggak punya tangan dia. Jatuh lagi kan. Akhirnya tetap dipanggil dengan sisa tangan yang masih ada waktu itu. Ditaruh begini, posisinya didekap sampai akhirnya syahid terkena sabetan musuh. Jatuh pada sisi tengkurap ya, terlungkup dan akhirnya syahid. Setelah perang Uhud, Rasulullah keliling ya. Rasulullah kehilangan pamannya yang beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia berkeliling melihat sahabat-sahabatnya banyak yang meninggal, salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Pada saat melihat jenazah Mus'ab, Rasulullah menangis. Air matanya mengalir dengan deras. Pemuda yang tadinya bergelimang harta, tidak kekurangan suatu apapun, menjadi idola. Pokoknya semua ada deh ya, semua ada deh gitu. Tapi sekarang meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan dikisahkan kain kafan untuk menutupinya pun sangat pendek, tidak bisa menutupi bagian dari kepala sampai kaki. Kalau ditarik ke atas nutupin kepala, kakinya kelihatan. Kalau diturunin ke bawah, kepala aja yang kelihatan. Melihat hal itu, Rasulullah memerintahkan agar sahabat menutup kainnya dengan idkir. Idkir itu sejenis tumbuhan wangi yang biasa digunakan dalam penguburan, sehingga bagian kepalanya bisa tutup dengan kafan, sementara kakinya dengan tumbuhan itu. Di dalam perang Uhud itu, di hadapan para syuhada tersebut, Rasulullah pun bersabda, sungguh pada hari kiamat nanti Rasulullah akan menjadi saksi bahwa kalian adalah para syuhada di sisi Allah. Begitu ceritanya. Cerita tentang Mus'ab bin Umair. Jadi luar biasa kan, pemuda yang tadinya bergelimang harta, tidak kurang suatu apapun, populer gitu kan, di akhir hayatnya justru bahkan kain kafannya pun sedikit. Tapi hidup bukan soal materi. Meskipun kondisinya seperti itu, nama besar Mus'ab telah terukir dalam sejarah Islam, dan bahkan Rasulullah sendiri yang bersaksi bahwa mereka yang meninggal di Uhud diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, wah pada tidur nih, siram air juga nih.